Saya juga sampaikan kepada dia, kenapa kamu nggak nulis lagu lagi? Saudara, kalau kita bandel, tadi Pastor Musa bilang, sampaikan bahwa mendengar. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarnya sambil lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sami mamon, panjenengan keluar dari pintu ini, karakter saudara tidak akan pernah berubah. Kita jangan mau dikuasai, mengalami pembodohan terbesar dalam hidup kita. Saudara, kita ini sudah dibebaskan. Amin. Dipindahkan dari gelap kepada terangnya ajaib. Amin. Dari budak kepada pewaris. Apa yang terjadi atas leluhur kita selama dia diperbudak? Mereka diperbudak di Mesir. Mental, tali-tali maut itu ada atas mereka, dan sampai hari ini kita pun juga masih mewarisi kalau tidak kita sadari. Kenapa kita masih memiliki mental miskin? Halo, saudara, lebih baik kita berharap kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Karena saudara tidak punya telinga untuk firman. Bagaimana saudara bisa melihat sesuatu dengan jelas? Kalau Amsal ngomong begini, Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kemuliaan. Ia tertawa melihat masa depannya, karena dia mendengarkan tuntunan Tuhan, karena dia mendengarkan arahan Tuhan. Kalau saudara, maaf, saya juga hamba Tuhan. Rasul Paulus itu murid kesayangan Gamaliel, dan dia penghafal 5 kitab Musa. Tetapi dalam perjalanan pelayanannya juga mengalami pelayanan agamawi. Dia mengalami masa transisi 14 tahun baru dia mengerti pelayanan yang Tuhan kehendaki. Pelayanan terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak memiliki pengertian bahwa kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari budak kepada pewaris. Halo, mimbar ini pun saudara berkhotbah, benih dosa pun ikut berdosa, ikut berkhotbah. Penggosip pun ikut jadi pendoa di sini. Itulah yang dimaksud. Kenapa ketika aku mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan? Coba baca Roma 7. Tetapi kalau aku melakukan yang jahat, itu bukan manusia, bukan aku, tetapi manusia dosa yang ada dalam diriku. Gak ada orang namanya mau keplecok, gak ada orang maunya namanya jatuh dalam dosa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan dari dosa. Kita dilahirkan dari dosa. Halo, yang setuju angkat tangan. Oleh karena itu kita perlu dilahirkan kembali. Kita dicipta dari Dia. Kita dilahirkan dari Kristus, tapi kita perlu dicipta kembali, di-create kembali, supaya gambar dan rupanya Kristus terjadi atas kita. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti keluar dari tempat ini, saudara tadi sudah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan dengan seksama, tidak sambil lalu. Maka waktu saudara melihat sesuatu dan mengambil keputusan, itu pasti keputusan saudara selalu tepat pada waktu. Kita harus menyadari dulu, bangsa kita Indonesia juga dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan lain sebagainya. Masa yang sekarang sudah umur mungkin di atas 80 pasti merasakan mana enak sih dijajah. Halo, mana enak? Enggak enak. Kita sudah dimerdekakan,
Jadi hidup kita nggak boleh sama lagi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang sudah mengenal saya. Tadi waktu suami dari Ibu Deborah, saya nggak terlalu hafal nama Bapak, tetapi saya wajahnya saya nggak lupa. Saya pernah berkorban di tempatnya Ibu Deborah. Bapak Ibu Saudara mengalami terobosan keuangan, terobosan dalam ministry itu sangat mudah, karena itu memang kerinduan Tuhan. Tapi saudara harus selesai dengan kehidupan saudara sendiri. Abraham tidak mungkin bisa menggenapi promised land, menggenapi nubuatan yang Tuhan telah lepaskan, kalau dia tidak ada namanya perjalanan penyelarasan. Yusuf sama tidak mungkin jadi raja kalau dia tidak melewati proses perjalanan yang tidak bisa di skip. Perjalanan orang Kristen, mohon maaf, ada namanya Gilgal, ada namanya Betel, ada namanya Yeriko, ada namanya Yordan. Gak ada namanya mau ujuk-ujuk mujizat terjadi. Yesaya 43 ngomong begini, ayat 18, jangan ingat-ingat hal yang dari zaman purba, lalu kepahitan masih jalan terus, kekecewaan masih jalan terus. Impartasi apa yang Bapak Ibu Saudara lepaskan buat jemaat di Mimbar? Saudara selesai dengan kepahitan, saudara selesai dengan kesombongan, saudara selesai dengan kebanggaan saudara, supaya doa saudara tidak terhalang. Yang ngantuk tolong minum kopi atau cuci muka. Halo, Bapak Ibu Saudara mengundang kami, ada harga yang Bapak Ibu bayar, waktu, tenaga. Kalau hari ini engkau menyambut bahwa yang ngomong di tempat ini bukan namanya Bapak Musa atau Ibu Ribka James, saudara seperti tadi menangkap, mendengar Yesus menghargai orang-orang yang punya attitude, respect dengan dia. Saudara, kalau hari ini saudara bisa menangkap isi hati Tuhan, yang namanya tanah janji, tanah Kanaan itu sangat mudah kita dapatkan. Berapa banyak orang bergumul untuk mujizat kesembuhan, tidak mengalami kesembuhan, karena saudara tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memegang perjanjiannya. Keluaran 19 ayat 5, jikalau engkau dengan sungguh-sungguh memegang perkataanku dan memegang perjanjian, mendengarkan perkataanku dan memegang perjanjiannya, maka kita disebut sebagai harta kesayangan Tuhan. Dia sudah ngomong, aku yang menjadikan langit dan bumi, aku yang mempunyai langit dan bumi. Bapak Ibu, apakah Tuhan berdusta? Enggak. Selama saya percaya Tuhan, selama saya ikut Tuhan, Bapak di surga tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengingkari janjinya, dan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Kalau tepuk tangan yang kuat. Seringkali kalau saudara masalah ada tadi berulang, mendengar dan melihat tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya itu paling senang dengan Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu Yesus bergembira di dalam roh. Karena apa? Semua itu tidak dibukakan kepada siapapun, baik orang bijak, orang pandai, tetapi kawanan kecil yang berkenan kepadanya. Wah, ayat itu kalau saya hidup, apa, kenapa sebabnya? Kok Gusti Yesus, kok Tuhan itu bergembira? Saudara, rahasianya Tuhan, tuntunannya, arahannya kita dapat waktu kita di hadirat Tuhan. Halo, tadi Pak Musa sudah mengawali semuanya. Di mulut kita ada uang, artinya pada mujizat. Ini tahun masuk tahun di mana Indonesia nggak kebetulan masuk di dalam ulang tahun ke-80 yang disebut New Beginning. Kita ini sebenarnya ada di tahun P, tahun mulut yang terbuka.
Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, pasti kau akan menerima. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mujizat itu sampai hari ini tidak terjadi? Yang lumpuh tetap lumpuh aja, yang miskin tetap miskin aja, karena saudara lupakan hukum mengampuni, mengasihi itu di atas segala. Saudara sakit, luka, kadang-kadang kita bisa diproses lewat teman sejawat, bisa diproses lewat jemaat, kita juga bisa diproses pakai Bapak Ibu Gembala. Kalau saudara menyalahkan Bapak Ibu Gembala atau orang-orang yang dipakai memproses saudara, berarti saudara belum mengerti kehendak Tuhan. Nanti kalau saudara satu ketika mengerti, Ban Kamsia, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak naik level. Kalau nggak ada kamu, gerejaku nggak ada terobosan. Kalau aku nggak ada kamu yang jengkel, nyakitin hati, gerejaku nggak bertumbuh. Gereja harus dibangkit. Waktu kita nggak lama, Bapak Ibu Saudara, musuh itu mau mengalihkan fokus kita supaya tidak lagi fokus dengan kedatangan Tuhan kali kedua. Saya berbicara dengan teman-teman kemarin, saudara, satu ketika generasi yang kita lahirkan dan generasi yang dilahirkan oleh anak cucu cicit kita tidak lagi takut dengan genderuwo, tidak lagi takut dengan kuntilanak. Yang dia takutin adalah gadget. Di situ dia bisa putus asa, di situ juga dia bisa dikuatkan. Bukankah hari ini musuh telah menghembuskan napas ketakutan? Saudara, kalau tidak mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara bisa bingung. Sebentar pemerintah memberikan keputusan A, B, C, D, saudara tidak punya pegangan. Yang tadi Keluaran 19 ayat 5, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku, mendengarkan firmanku, dan memegang perjanjian, dalam waktu sekejap ada namanya ketakutan massal terjadi. Beberapa minggu saya menselingi orang dengan sakit yang sama, tidak kurang makan, tidak kurang uang, tapi dia dilanda ketakutan, tidak punya hutang, dan salah satunya dia worship leader dan dia punya ketajaman kepekaan. Tiba-tiba kecemasannya, ketakutannya tidak beralasan itu datang melanda dia. Attack ketakutan itu tiba-tiba menguasai dia. Dampaknya apa? Orang yang takut berlebihan, khawatir berlebihan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama hang alias stres. Bagaimana? Firman yang dia terima kemana, Bapak Ibu? Ini realita hamba Tuhan. Kan hamba Tuhan bukan cuma pengkhotbah, worship leader juga hamba Tuhan loh. Saya bilang, gimana suaramu yang begitu bagus, begitu kamu menyanyikan pujian, hadirat Tuhan turun, jemaat Tuhan dilawat, tiba-tiba dia mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan selama ini kita melayani pekerjaannya Tuhan, bukan melayani Tuhan. Beda loh ya. Kalau saya di sini sebagai hamba, tapi kalau saya dihadirat bersama Tuhan, saya adalah sang organ, saya adalah putranya Dia. Kita harus mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Waktu masalah datang melanda, gak peduli title kita apa,
kita akan kelihatan dan dilihat oleh semua orang. Apakah kita betul-betul mengalami encounter dengan Tuhan atau enggak? Itu akan ada perbedaannya. Maliaki 3 ayat 18. Justru di tengah kondisi tekanan datang bertubi-tubi, badai datang bertubi-tubi, angin sakal datang silih berganti. Kalau firman ini kita pegang, kita nggak akan takut, kita nggak akan cemas, kita nggak akan khawatir. Saya kemarin bersama Roh Kudus. Berbahagialah Bapak Ibu yang bisa menerima. Hari-hari ini kita sudah dimerdekakan, harus sudah dimerdekakan dari kebodohan. Karena kita tidak mengerti bahwa kita sudah ditebus. Hidup kita bukan lagi budak, tapi pewaris. Halo, katakan pewaris, bukan budak. Setan menaruh kebodohan di dalam diri manusia supaya manusia tidak memiliki pengertian untuk melihat atau memahami kehendak Bapa. Kehendak Bapa ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di sini. Ingat waktu Yusuf dinubuatkan lewat mimpi. Dia cerita ke papanya, dia cerita ke saudara-saudaranya. Lalu papanya ngomong begini, masakan aku dan ibumu mau menyembah engkau. Lalu saudara-saudaranya mulai menolak dia. Karena ada apa? Spirit iri hati. Spirit iri hati itu adanya di mana? Saudara pikir di sono-sono. Di bait Allah pun juga masih belum selesai dengan area iri hati. Sehingga yang menghancurkan gereja, orang percaya, bukan orang di luar, tapi saudaramu sendiri, cuma beda merek. Itu kan karena spirit iri hati sudah diwariskan. Kutuk generasi sudah diwariskan turun-temurun. Manusia pertama waktu jatuh dalam dosa, dia hanya sembunyi, ada betul, sembunyi kan Bapak Ibu. Tapi keturunannya Kain dan Habel keluar dari hadirat karena Kain iri hati, dia membunuh Habel karena persambahannya tidak diterima. Sampai hari ini kenal begitu. Sadari kenapa pertumbuhan gereja kita bantal. Kenapa jemaat kita tidak mengalami yang namanya ekspansi, tidak mengalami yang namanya pertumbuhan yang cepat. Tadi Pak Musa sudah ngomong, saya tajam ya kalau ngomong Bapak Ibu, tapi saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak jadi teladan, gajah dibilangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni, kita nggak bisa mengimplementasikan apa-apa. Perjalanan kekristenan kita untuk menuju tanah janji pasti ada prosesnya. Oleh sebab itu kita perlu telinga yang bisa mendengar supaya bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Seperti Abraham melihat sejauh mana Bapa melihat. Saya ada beberapa tokoh yang saya benar-benar jadi favorit. Tadi disinggung Abraham, jadi saya mau pakai Abraham aja. Abraham itu anaknya orang kaya bukan? Dia sendiri juga kaya. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Orang tuanya, sanak saudaranya, kekayaannya dia sendiri. Demi apa? Menggenapi nubuatan. Karena keturunan Abraham akan memenuhi bumi seperti pasir di laut. Tapi lihat, gak NN terus sampai umur 100 tahun. Lalu ada perjalanan. Di situ dia sudah keluar dari circle nyamannya. Mungkin hobi-hobinya dugem, mungkin hobi-hobinya merokok,
mabuk, main perempuan, jatuh bangun, puak atau judi. Itu harus ditinggalkan. Salah satunya tali-tali maut. Bapak Ibu perlu ketahui, kalau di gereja Bapak Ibu Saudara, waktu firman dilepaskan, jemaat kantor itu masih dikuasai tali-tali maut. Hati-hati Bapak Ibu. Tali-tali maut itu melilit, katanya si Daud, melilit aku, menyiksa aku. Daud sehingga sampai ngomong, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari yang tidak aku sadar. Gak sadar Bapak Ibu, gak sadar. Lalu apakah janji Tuhan itu hilang gitu? Dibatalin enggak? Sudah keluar karena iman. Ibrani 11 ayat 8. Abraham pergi ke negeri, ke tempat yang dia tidak ketahui. Betul? Dia tidak tahu. Kalau dia tahu pasti bawa seluruh bujangannya kali, seluruh harta kekayaannya dibawa, nggak tahu. Lalu ada proses kedua untuk menggenapi tanah janjinya. Yang kedua adalah dia dipisahkan dengan Lot. Lot itu berbicara andalan kita gampang. Tadi Pak Musa sudah ngomong, jemaat yang ku kasihi, kita nabur, kita bikin ini, bikin itu. Mungkin Lot bisa berbicara syarat. Tapi Tuhan tidak mau. Di dalam perjalanan kita menggenapi agenda Tuhan, masih ada yang kita andalkan, masih ada yang kita harapkan. Mungkin koneksi, mungkin orang tua, mungkin sanak saudara sahabat yang biasanya khawatir, tolonglah pinjemin aku dulu, entah 10 hari aku ganti. Ya. Hari itu bujangannya diizinkan. Proses terjadi kan Bapak Ibu. Di setiap mujizat mau terjadi pasti ada proses yang kita akan hadapi. Di setiap promosi yang akan terjadi atas hidup kita pasti ada proses. No proses, no oil. Lalu singkat cerita, bujangannya berantem. Abraham ngomong, loh, kita ini kan kerabat. Gak baiklah kalau bujanganmu sama bujanganku ribut demi rumput dan gini aja, kamu pilih mana yang kamu suka. Kalau kamu pilih lahan yang kiri, aku pilih lahan yang kanan. Ini loh bijaksananya Abraham. Kalau kamu pilih yang kiri, aku pilih yang kanan. Sebaliknya, lalu Lot rakus, memilih semua tanah yang subur, yang hijau. Abraham tahu, karena dia mengenal bapaknya. Di hadapan manusia itu tandus, itu kering. Tapi kalau dia berjalan dengan iman, dengan ketaatan ilahi, tanah itu menjadi tanah subur. Lalu terjadilah pemisahan. Ini perjalanan part kedua ya. Begitu Lot ditahan, orang-orang pelarian datang ke Abraham. Abraham, ini gambaran kita loh Bapak Ibu. Kalau ada ini masih melekat dalam diri kita, kita mesti bertobat supaya cepat-cepat menggenapi dalam 3,5 tahun ini. Lalu ngomong begini, Abraham itu keponakanmu lagi ditahan, lagi ditawan. Abraham dan nyuburin. Ada berapa banyak kita seorang pemimpin, ketika kita menasihati jemaat gak dipakai, lalu kita kapok, syukurin. Kamu mesti ada yang diurapin sih. Tapi lihat Abraham dan begitu pelarian menceritakan kondisinya, dia langsung saat itu juga menyuruh pasukannya 318 orang yang enggak seperti latihan Kopassus, latihan biasa, disuruh menolong. Hidup ini harus ada belas kasihan. Entah itu orang itu pernah menusuk kita, orang itu pernah mengkhianati kita, orang itu pernah menjual nama baik kita demi ambisinya. Ketika dia datang minta ampun, kita ampuni. Ketika dia datang membutuhkan pertolongan kita,
kita harus memiliki hati seperti Abraham. Abraham meneladani Yesus, demikian juga kita harus meneladani Dia. Apakah terus dijawab langsung punya anak? Enggak, masih ada perjalanan lagi. Sudah keluar dari zona nyaman, dipisahkan dari Bansera, lalu dia harus memiliki belas kasihan, lalu hati yang mengampuni harga mati. Tidak bisa ditawar. Bu, sakitnya itu di sini. Ibu enak ngomong. Emangnya di sini nih tadi kan bilang, saya sebagai gembala, Pak Musa ngomong saya harus mengalami dulu. Bukan hanya enak itu. Halo. Kalau kita diproses dengan diri sendiri masih oke. Halo. Diproses dengan suami oke. Proses dengan sahabat oke. Tapi kalau engkau bisa diproses dengan bapak rohani, dengan figur orang yang kau respect, yang kau hormati, kalau kau bisa mengampuni, itulah firman yang kau terima. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Firman itu fix, firman itu real, firman itu nyata dan tidak bisa diganggu. Harus ngampuni. Bukankah Yesus lebih dulu dijual? Wah, tadi ngomongin sama Pak Musa. Kalau kita sebagai gembala, kalau jemaat yang kita layani lebih hebat dari kita, harusnya kasih jempol 4. Berarti engkau ini berhasil mencetak generasi yang Tuhan mau. Tapi seringkali ketika pertumbuhan pelayan yang membantu kita sebagai gembala, begitu kelihatan sudah mau kayak nyanyi, kita dagangannya sama, katanya teman saya. Karena dagangannya sama, jadi di cut off. Bila perlu tidak usah ada piring nasi. Piring nasinya ini dirusak. Itu realita. Halo, saya harap di tempat ini semua bertobat. Tidak ada saingan-saingan. Kapasitas berkat sudah ditakar sendiri sama Tuhan. Gak mungkin kehilangan. Makin memberi, makin berlimpah. Apakah terus sudah selesai? Gak. Sarah, nanti ada Abimelek itu haus itu mata keranjang. Kamu bilang kalau kamu itu saudaraku, bukan istriku. Sampai Abimelek didatangin Tuhan. Abraham pun punya battle, punya peperangan. Halo. Wah, luar biasa ini firman Tuhan. Sudah gitu, sudah perjalanan sekian panjang. Apakah sudah digenapi belum? Lah kita lo baru nunggu 3 tahun, belum dikasih anak, sudah nggak tuhan-tuhanan, nggak pelayanan. Nah, Abraham penantiannya segitu lamanya, sampai sudah mati pucuk. Yang Sarah sudah menopos. Kalau sudah begitu, harapan apa? Makanya firman Tuhan ngomong, sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, ia berharap juga. Karena Abraham mengenal siapa Tuhan. Amin. Halo. Sudah begitu benar digenapi. Sarah pun tertawa, mana mungkin. Makanya Isaac itu artinya tertawa. Lalu akhirnya diberi pun. Every day is test. Bapak ibu lebih sayang mana? Anakmu berhalamu, pelayananmu jadi berhalamu, semuanya jadi berhalamu, atau Tuhan di atas segala-galanya? Contohnya gini, kalau pelayanan kita jadi berhala, waktu disek sama Tuhan, waktu diproses jemaatnya, dipredali satu persatu, dipisahkan kayak tadi loh, saudara nggak bangkit-bangkit, saudara menyalahkan diri sendiri, saudara menyalahkan orang lain. Kadang orang lain di luar sana itu kan rumput tetangga lebih hijau, seperti magnet. Begitu dia nyedot semuanya, lalu bapak ibu saudara kecewa. Jangan, karena Tuhan lagi mau mendewasakan kita.
supaya kita pakai lutut kita, air mata kita. Kita memanggil generasi utara, selatan, timur, barat yang berkualitas, yang ready untuk berpartner pekerjaan Bapak itu yang dikirim. Ngapain mesti takut? Lalu akan terjadi Bapak Ibu. Isaac, aku minta anakmu. Mungkin kalau kita sudah ngomongin Tuhan, apa-apa gak dagelan, sudah dikasih, diminta ini dan sebagainya. Tapi Abraham enggak. Sampai di satu titik anaknya ngomong, Papa, Daddy, Papi, ini kayu bakarnya sudah ada, ibaratnya barangnya sudah ada, mana dombanya? Dia tetap positif. Papa yang menyediakan. Apakah kehilangan? Enggak kehilangan. Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang sanggup mengubahkan keadaan, iman yang mampu menghadirkan kerajaan surga. Itu penting. Saudara, banyak orang mau melihat ayat 23, Lukas 10 ayat 23, 24. Raja-raja, nabi-nabi kita baca. Di ayat 23, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ayat 24, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius 13 ayat 7, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengar pesan-pesannya. Saudara tinggal praktek. Alkitab firman ini kuasanya melebihi mantra. Saya kalau doa sama Tuhan, saya tidak pernah bertele-tele, karena saya mengenal Bapak saya. Satu ketika saya masih belum dipulihkan, masih mengalami proses perjalanan, Abraham mengalami, kita semua pasti mengalami. Cuman bedanya, cepat gak kita nangkep, mengerti kehendak Bapa, dan kita bisa tertawa melihat masa depan. Makanya Tuhan senang dengan orang yang jujur, tulus, dan cinta damai. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus, jujur, pada orang cinta damai ada masa depan. Jadi orang jangan suka gigi dan gigi, lu nyubit, bukan lu cubit lagi buat tonjok lu, bila lu habisin lu. Bapak Ibu saudara tidak mungkin bisa menghadirkan kerajaan surga kalau karakter lama saudara gampang tersunggi, mental budak, mental miskin, mengasihani diri, mungkin bisa menghadirkan kerajaan surga. Matius 6 ayat 9-10, dikuduskanlah Bapa, dipermuliakan namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang menghadirkan siapa? Saya dan saudara. Makanya harus selesai warisan-warisan dosa, stronghold enemy itu buang. Jangan tak gendong kepahitan, kok pikir sudah mau bau tanah lu masih kepahitan. Bahkan orangnya sudah meninggal pun masih belum bisa ngampuni. Jujur, kan firman ngomong, tulus, jujur. Padahal saya itu kalau namanya manusia, ada namanya kecewa tapi gak mau sampai pahit. Makanya kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Apalagi suami istri, wah yang dia gondok, singkul kan sampai semalam 2, 3. Lah musuh, benih lalang, benih setan, benih iblis ditabur pada waktu kita tidur. Orang yang ngambil gondok pasti gak ada hubungan sama Tuhan. Cepet persen, saya berani bertaruhan. Mana ada orang gondok ngambil sama suaminya, sama istrinya bisa berdoa? Jujur coba, bener gak? Gak bisa berdoa atau bisa berdoa? Sekalipun kau bisa berdoa, pasti doamu tidak dijawab
harus seperti hatinya Tuhan, gak usah jadi gembala. Tuhan selalu hati. Tapi kalau engkau memang punya hati, ya begini, jadi rekarpetnya Tuhan, diinjek-injek. Gak ada rekarpet tempatnya di atas. Sudah diterima, sudah digendong, dipupuk, artinya dikasih kebutuhannya, didoakan, sakit pun dibesuk, masih kurang lain. Jangan marah. Tuhan sudah memproses kita supaya kesabaran kita muncul dalam jemaat yang kita layani. Kita sudah mengasihi sedemikian rupa, sempurna. Namanya manusia. Tali-tali mau dosa pemberontakan waktu bangsa Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun apa yang bersunat itu. Makanya kalau orang dengar firman haleluya haleluya, sudah orang ini susah untuk mengadakan Tuhan, susah untuk mengadakan kerajaan Allah. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya tahu setiap kita sama Tuhan sudah ditulis di gulungan kita kehidupan. Kita dilahirkan dari keluarga seperti apa, besar sekolah di mana, kuliah di mana, nanti mau berkarir seperti apa, Tuhan sudah tulis. Tapi untuk menggenapi itu harus ada bagian kita yang mau kita buang. Yang kepahitan sama mertua paling banyak, ya istri-istri itu, menantu perempuan kepahitan sama mertua. Tapi sekarang adanya fenomena juga nular ke laki-laki. Bapak-bapak bisa kepahitan sama mamanya, sampai mamanya sudah mau happy end. Akhirnya apa namanya? Orang yang kepahitan, cancer ada di situ, minum ada di situ, stroke ada di situ, jantung koroner ada di situ. Berapa banyak orang yang konsen sama saya, kalau sakitnya tentang kesehatan, stroke, jantung, pasti gue kepahitan, Mas. Iya, kepahitan sama gembala. Saat dulu kayak aku gak domba dicukuri. Begitu usaha untuk aku dilihat enggak, ditelepon enggak. Saya bilang ini, kamu mesti berbahagia karena dipisahkan. Tuhan lagi bentuk kamu lewat gembalamu. Supaya apa? Supaya kamu itu mengenal Tuhan. Dikit-dikit Pak Gembala, secara sopo, Ibu Gembala, doakan dong, ini dong. Ya tadi kan Pak Musa bilang, aku gak mau ngajari jemaatku, tak doakan, tak ajari ngalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran yang dibukakan. Ya salahnya dia, dikit-dikit Pak Gembala, doain dong. Begitu Pak Gembalanya gak sesuai ekspektasi, nyalain. Gembala itu tempatnya gak enak, makanya dapat mahkota. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu. Saya juga, saya punya persekutuan doa, tapi Bapak setiap hari Selasa dan Jumat Bapak Ibu Tuhan mau menyembuhkan kita sangat tidak. Contoh Alkitab wanita pendarah 12 tahun, ya, Bartimeus yang buta. Tapi saya senang dengan Bartimeus. Bartimeus buta karena mendengar, kembali mendengar ya. Lalu waktu mendengar Yesus mau melintasi Yeriko, kayak kerumunan dia teriak-teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah. Setelah itu dia harus begitu tuh penerobos. Itu doa yang berapi-api, yang menyala, membara, panas dan tulus. Itu yang membuat hati Tuhan itu. Siapa yang bikin kegaduhan seperti itu? Mulut berisik kan, berisik ya kan? Tapi setelah ketemu Yesus, apa yang aku berbuat bagimu? Dia bilang, Rabuni aku. Tapi bukan itu dulu. Waktu dia ketemu Yesus, jubahnya ditanggalkan. Karakter kebiasaan makanya ditanggalkan dulu. Karena dia tahu Yesus adalah kudus. Barang siapa berjumpa dengan dia harus kudus.
Mungkin mentalnya dia trauma, namanya orang buta itu minder, punya roh minder. Orang yang cacat pasti ada roh minder. Kemungkinan batinnya juga bisa juga bateres karena nggak diakui loh. Batinnya kan nggak diakui. Saudara, pasti ada spirit batinnya. Begitu berjumpa dengan Yesus, baru Yesus ngomong, apa yang berbuat bagi rapuhnya. Supaya apa? Bisa melihat Tuhan, mendengar dengan seksama, melihat sejauh mana Tuhan lihat. Itu penting. Lalu dia menggenapi Roma 11 ayat 36. Dia memilih berjalan bersama Tuhan. Berapa banyak di antara kita sudah dijawab doanya? Doanya selain kemesis. Bahkan masih lalu dalami kayak 9. Si Kusta itu kan 10, yang balik cuma 1, yang 9 pergi. Mana wis? Hanya itu Tuhan. Firman itu kemana? Gak tahu. Halo, saya pernah lumpuh total. Aneh saya itu, makanya saya itu sangat bangga sama Tuhan saya. Saya cuma bilang gitu, Tuhan, kan Engkau ini Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Bukan saya anti dokter, dokter pun dipakai Tuhan beda case ya. Kalau saya punya iman, mama saya bilang kita ke dokter patologi, tidak perlu. Saya punya Yesus yang menyembuhkan. Dan waktu itu justru saya mau begini sama Tuhan. Tuhan tuh kalau musuh itu kalau membuat saya tersiksa itu capek sendiri. Gak apa-apa Tuhan, aku lumpuh. Kan mulutku masih bisa menyembahkan. Mulutku masih bisa deklarasi firman. Apa yang aku dengar, aku terima. Aku simpan dalam hatiku dalam-dalam. Lalu aku renungkan. Dan itu yang aku ucapkan. Dan aku lakukan. Itu yang aku alami. Bukankah firman iman itu diam di dalam hati kita, dekat di mulut kita untuk kita ucapkan, perkatakan. Berapa banyak kita koleksi nubuatan, berapa banyak kita koleksi firman, tetapi malas untuk melakukannya. Saya ngomong gitu, malah dikasih sembuh. Gak cukup sampai di situ. Tuhan, ibaratnya juga ini kayak Ayub aja. Itu kan masih soalnya dia masih bisa membangkang. Kasih yang lain. Gak ada hujan, gak ada angin, divonis tumor payudara di sebelah kiri. Saya ke dokter. Dokter sudah analisa semua, sudah periksa USG, harus dioperasi karena itu bahaya sebesar mangkok kalau dibuka. Dan itu membuat saya tersiksa. Saya nggak bisa tidur miring, saya hanya bisa tidur terlentang. Apakah saya di situ nyerah? Dan lucunya saya itu sejak jam 8-9 malam sesak napas saya itu datang. Dan itu nggak bisa walaupun udah minum asmaso, napasin pokoknya yang berbau untuk melonggarkan napas, tidak akan mempengaruhi sesak saya. Yang mempengaruhi apa yang bisa menyembuhkan. Sambutan lagu. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Saya mau bunuh diri di Jambi, kepalanya sudah begini di sumur. Nanti pas jam 4 pagi pasti saya gak sesak lagi. Jadi saya ngomong, saya ini bukan sakit, karena saya tahu nyawa milik Bapa. Asal pagar perlindungan itu memagari aku,
keluar perkataan berkat. Tadi yang disampaikan koin. Saudara, saya pada waktu itu ngomong begini, Tuhan, aku ingin kenal kau lebih dalam. Tuhan ngomong, ya, oke. Saya bermati 4 kali untuk sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ada harga yang kita bayar, berjalan di atas proses. Saudara, jangan alergi dengan proses. Kalau mau diproses, jangan protes, supaya ada progres. Waktu paling parah itu saya waktu di Berau, Kalimantan, dan di Samarinda. Habis KKR anak muda, saya sudah masuk rumah sakit 3 hari. Saya pikir sudah selesai pakai rawat jalan. Di situ waktu pulang ke rumah teman saya juga hamba Tuhan, itu asma saya itu kambuh. Dan itu benar-benar hafal sampai nafas di sini. Hamba-hamba Tuhan berdoa bahasa orang, karena bahasa saya disuruh perang. Tapi yang muncul itu gini, dengar musuh. Aku bukan dilahirkan dari perempuan perbudakan, tapi aku dilahirkan dari perjanjian antara leluhurku Abraham dan engkau. Aku ini bukan dilahirkan dari perempuan perbudakan, tapi aku dilahirkan dari kebenaran, dari perjanjian. Dan di dahi tanganku ada namanya tanda Kristus, tanda darah. Dan aku tidak bisa dirusakkan, dibinasakan, dicemari oleh dosa, sakit, penyakit apapun. Virus, bakteri, kuman, sakit, penyakit sampai akhir zaman yang membusuk sekalipun, mau kematian tidak bisa menyentuh. Bapak Ibu Saudara tahu, di situ di depan saya hanya bisa melihat lorong gelap tidak berujung. Rantai-rantai itu dipegang sama orang tinggi besar gelap, saya tidak bisa lihat rupanya. Tapi pada waktu saya memperkatakan perkataan firman, perjanjian darah, covenant itu, iblis itu takut, rantai itu mulai lepas satu persatu. Saya mulai bisa kembali bernapas. 2 minggu saya tidak bisa bangun karena tubuh saya memar biru-biru, mungkin karena kehabisan oksigen. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau hari ini Pak, ketakutan mulai melanda, engkau harus bangkit, mulai mendeklarasikan kuasa berkat. Hidupku diciptakan untuk mengalami kemenangan, bukan kekalahan. Hidupku diciptakan untuk mengalami keberhasilan, bukan kegagalan, bukan kebangkrutan, bukan kehancuran. Mulai aktifasikan kembali. Saudara, mulut kita ini bisa memanggil kerajaannya Tuhan. Saya kalau mendoakan orang, saya cuma bilang, Tuhan, aku yakin kalau Bapa mengasihi jiwa-jiwa, aku juga mengasihi mereka. Aku minta belas kasihan. Ada yang sakit, tumor, cancer, sudah di angka 22 payudaranya, dan duduk di kursi roda, tidak bisa berdiri. Itu pun kalau jalan harus ada yang dorong. Seketika itu seizin Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia bisa berjalan dan dia kembali ke rumahnya. Dia beraktivitas seperti sedia kala. Biasanya semua yang handle suaminya, nyuci, masak, dan lain sebagainya. Sekarang dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mulut kita ini penuh kuasa perkataan. Yang penting jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab di situ terpancar kehidupan. Mau mengalami promosi, tidak ada instan, ada perjalanan penyelarasan. Semua yang tidak baik dari warisan dosa kita tahu. Kelemahan kong kita, kelemahan papa kita, itu apa? Itu diwariskan kepada kita. Nah, itu yang harus kita bentar, itu yang harus kita buat kering, supaya manipulasi tidak lagi ikut melayani Tuhan, supaya spirit-spirit kebohongan, najis, cabul, perjinahan, perjudian itu ikut melayani jemaat di Lembah. Mulai hari ini kau sudah mendengar firman yang dibukakan.
3,5 tahun ini jangan ada penundaan. Kalau Tuhan sudah kasih visi, harus selesaikan, jangan ada penundaan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2030 bukan bertambah baik bagi orang yang di luar Kristus, tapi bagi kita yang mengalami Tuhan. Justru Yesaya 60 ayat 1, Yesaya 61 ayat 1, 2, 3, kita akan melepaskan yang terbelenggu, terikat, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Mau praktek pulang dari tempat ini bilang gak boleh lagi bersungut-sungut, jemaatku tinggal 2, gak, panggil. Yang penting harus punya motivasi seperti Kristus. Motivasinya, pikirannya, kehendaknya itu pikiran, kehendak, dan perasaannya Kristus. Kalau saya mau saksikan banyak Bapak Ibu, saya di sini hidup karena berjalan di atas mujizat. Saya divonis dokter tidak bisa punya anak. Apa saya terima mentah-mentah? Saya menghargai keputusan dokter, tapi saya tidak aminkan. Makanya orang-orang dekat sama saya, terutama mama saya yang kenal saya, dia bilang kamu tuh iman gendeng, kamu tuh terobsesi, kamu tuh gila. Saudara, saya divonis begitu. Kalau tadi Pak Musa bilang, oh ngarek gak sekolah STT, oh dia itu hamba Tuhan kejadian, kenapa nggak suruh khotbah? Sama, saya juga hamba Tuhan kejadian lewat proses, bukan karena STT, saya sekolah lewat proses kehidupan. Saya gak punya titel. Saya ya namanya Rikajen Hashem Yeshua Hamasiah, itu baru saya, baru Tuhan. Jadi saya anaknya dia, saya hanya dipakai untuk menjadi perpanjangan tangannya. Apa yang saya perkatakan, saya menghidupi kitab Hana, saya belajar kitab Hana, dan apa yang Anda lakukan itu yang saya lakukan. Dokter boleh vonis saya. Kalau dokter medis sudah angkat tangan, ini waktunya Bapak di surga yang turun. Setiap hari saya berkatakan terima kasih Tuhan, doa saya, anak ini benar anak yang luar biasa, anak yang multi talent, anak yang menjadi kebanggaanmu dan kebanggaan orang tua. Sampai satu ketika Tuhan kasih mimpi, anakku perempuan. Sejak saat itu saya aminkan, saya kasih nama Keisha, namanya anak saya Keisha. Dan betul seperti apa yang saya doakan. Dokter sampai geleng-geleng. Wah, kalau ini mah namanya mujizat. Yes, yang sama mujizat. Saya gak mau yang natural-natural. Yang spiritual itu yang harus saya alami. Mau mengalami yang spiritual, jaga ucapanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu, supaya apa yang terjadi di surga itu terjadi atas kita. Lalu mama saya saking stresnya saya kan, nanti saya pelayanan, kan saya di gereja itu kecuali Senin, doa, puasa, apa, hamba-hamba Tuhan datang, gimana, sudah ngisi kan? Sudah, berapa, 1 bulan tumpang tangan, termasuk Ibu Elizabeth, ya, pendeta Elizabeth, berapa kata para anak yang diberkati durap itu, anak kasih karunia, semua numpangin, belum periksa. Teman saya jalan yang dokter, Bu, tahun ini kami yang hamil. Loh, aku sudah hamil kok. Tahun depan aku sudah hamil. Oh iya, ya berapa, sebulan. Semakin dokter ngomong kayak gitu, semakin bagaimana realita dunia bisa diubah dengan iman. Iman kita mampu merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kemuliaan Allah. Lalu mama saya ngomong begini, kan lihat anaknya kayak gitu dikirain gendeng ya kan, terus ngomongnya hati-hati, kamu nanti malam kencing pertama, jangan kencing dulu, taruh di tubuh ini. Ya, saya sudah tahu, tapi saya yakin saya hamil. Nah kebetulan di belakang rumah saya ada teras gitu, ada taman kecil gitu, saya duduk. Saya dalam nama Bapak terima kasih. Gitu langsung strip 2. Mama saya tambah bilang, gendeng mana saya? Ya atau punya iman gitu, gendeng, bener-bener hamil gendeng. Iman memang gila. Iman gak bisa dibunuh oleh apapun. Saudara, milikilah iman seperti perwira Kapernaum. Milikilah iman. Buatlah Yesus menangis
Mas bukan seperti Marta dan Maria di tempat yang berbeda, tapi membuat hati Yesus menangis. Sekiranya engkau ada di sini, saudara, tidak akan mati. Karena Maria dan Marta mengenal siapa yang dia sembah. Jubahnya adalah Sang Maha Kuasa. Siapa yang bisa melawan? Begitu anak saya lahir, padahal Tuhan perlihatkan hanya kayak top gitu yang lucu. Nah kok begitu keluar sungsang lagi, terus penuh bulu lagi, bulunya banyak. Ya, tapi saya tuh, mulut saya memang sudah sama Tuhan ya. Saya tuh kan nggak melihat apa ini, makanya melihat dengan sudut pandangnya Tuhan itu penting. Kalau manusia dia melihat realita yang ada, realitanya sekarang banyak pabrik yang tutup, tapi realitanya Tuhan, anak-anak Tuhan, pabriknya tidak ditutup. Gimana keadaan yang tidak baik ini lewat kehadiran kita semua. Lalu begitulah. Waktu itu saya belum punya uang, Bapak Ibu. Jadi saya melahirkan anak saya itu ya dengan bidan, dipaksa, akhirnya kepalanya peyang. Karena itu 10 menit kalau nggak tertolong itu bahaya. Apalagi kalau masih di daerah itu ya kan susah rumah sakit yang alat-alat medisnya lengkap. Nah ya saya cuma bilang apa? Bidannya musim semua di dalam. Dalam nama Yesus. Saya cuma bilang lain langsung anak saya. Tapi begitu lahir kok peyang, kakinya panjang sebelah. Saya diem aja. Nah, enggak kayak gini anakku. Tapi Tuhan kasih hikmat. Masih mau dengerin apa enggak? Terus saya minta hikmat sama Tuhan, panggil dukun kampung, bidan kampung. Sebelum megang anak saya doakan. Kan masih baru lahir, kepalanya dipijet-pijet. Tadinya kalau hidup begini aja, karena kan ini jeglong gini, kakinya panjang sebelah, jadi 2 cm gitu ya. Terus kan nggak mungkin anak saya kayak gitu. Tapi doa kembali lagi mengubah keadaan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Lalu terus dengan doa anak saya sebulan 2 bulan, wah benar seperti yang di mimpi saya. Anak saya cakep, anak saya cantik kayak orang Swiss. Saudara tahu nggak? Begitu teman saya di sekolah ngomong, tuh anak kalau kamu taruh di jalan itu pasti orang akan rebutan ngambil anakmu. Saudara, sekali lagi Tuhan ajari saya tidak melihat realita. Di 2 Korintus 5:7, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kamu saya ini anak-anak, kenapa saya dikasih melihat? Saya bilang, Pak, gue harus khotbah, mendengar dan melihat gak bisa dipisahkan. Enggak ngotot gitu. Saudara tahu ya, kalau saya dikasih ini bisa besok sampai subuh. Bagaimana kalau nggak pulang? Halo, Bapak Ibu masih bergairah? Kalau dunia ngomong, kedepannya bakal susah, yes. Kedepannya bakal gelap, yes. Dalam tanda kutip itu yang di luar Kristus. Tapi kita yang di dalam Dia justru mengalami kasih karunia yang dibedakan. Makanya saya bilang tadi musuh sengaja menarik fokus kita keluar untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kali kedua, supaya kita bingung nanti dimiskinkan dan kaya, nggak ada tengah-tengah. Mau tengah kayak mau ini itu nggak usah pusing. Hidup kita sudah ditulis di gunungan kita kehidupan untuk mengalami Yeremia 29 ayat 11, untuk mengalami Yesaya 55 ayat 11. Jadi jangan takut. Saudara, saya nggak takut karena waktu saya mau masuk ke tahun 2025 itu ayat seperti saya dibawa Tuhan masuk dalam kehidupan murid-murid Yesus. Matius 14 itu kan ceritanya begini, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang menanyakan. Lalu murid-muridnya berlayar. Yesus seorang diri pergi ke bukit untuk berdoa. Tepat jam 3 pagi kapalnya muridnya kan ditimpa angin sakal ya. Lalu disitu mulai bingung kan.
Yesus tahu, padahal nggak minta. Bapak itu Maha tahu. Kalau Bapak di dunia mempersiapkan masa depan anaknya, Pak Musa bilang, kalau saya S1, maunya anak saya S1-nya di Amerika, maunya di UK, dia juga S2-nya di sono, di sini. Itu Bapak dunia. Kalau Bapak kita di surga, kalau kita menyenangkan Dia, kita nggak perlu minta, pasti kasih yang terbaik. Lalu Yesus dibilang, ini sama kayak kita, ya kan? Dengar firman Tuhan setiap minggu. Kamis ada doa malam, Selasa Rabu ada konsel. Waktu badai datang seperti tidak ada tegangan. Yesus dianggap hantu. Lalu Yesus ngomong gini ayat 27. Hai, tenang. Aku ini Bapakmu. Masa ambune gak krosok. Aromanya masa beda loh yo. Itu sama kayak kita. Makanya waktu saya menghadapi itu saya bilang, I love you Allah. Masa gara-gara pewahyuan ini engkau buat aku gak bisa tidur. Karena Tuhan mau kupas pelan-pelan sedikit-sedikit supaya saya gak tidur. Benar, yang datang ke saya bukan sakit encoran hati, datang dan sampai menghinggapi hampir depresi. Kalau sudah kayak gini apa obatnya? Psikiater obatnya sudah dosis tinggi kok. Malah jadi apa? Kalau dosisnya lebih tinggi, orang itu jadi halu. Lalu saya cuma bilang begini, Tuhan, ini sih bawa ke aku ini, tidak mungkin seorang manusia bisa mau. Bapak Ibu, saya mau tanya. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak yang senyum dari, menurut Bapak bahagia kalau dikasih uang berapa? Menurut Bapak bahagia itu kalau punya uang berapa sekarang? Di tabungan berapa? Harus tulus jujur loh. Nah tinggal ngomong aja berapa. Yohanes pernah ngomong, Yohanes maukah engkau sembuh? Tapi seluruh 38 tahun itu banyak. Ada cuma bilang, aku mau setia. Pak, mungkin Bapak sekarang punya 1 M ya. Happy gak Bapak? Happy ya? Yang datang ke saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Tapi masalah mereka di atas rata-rata. Dia butuhkan 200 sekian M. Saya bilang sama Tuhan, singkatin doa iki yo kerugi. Nuntun kayak gini piye. Tapi Bapak kita itu Bapak yang penuh hikmat, maha penuntun. Lalu cuma ngomong begini, tenang, bangkitkan visinya untuk mencari aku. Dia harus mengalami apa? Saudara tahu, dalam membimbing orang-orang seperti dalam semalam dia harus bangun 14 kali alias gak tidur. Hari-hari ini apapun masalah, ini contoh, segitu aja sekarang sudah bisa tertawa dan pelan-pelan mulai diselesaikan hutangnya karena kuasa Tuhan. Dan orang ini mau bertobat. Awalnya saya tanya, kenapa kamu bisa mengawal yang seperti ini? Yang pertama karena ambisi, kedua karena serakah. Setelah dia bertobat sungguh-sungguh, Yesaya 30 ayat 15, orang ini baru mengalami pemulihan demi pemulihan. Artinya gini, seberapa pun besar jumlah uang, modal yang kita butuhkan untuk membangun gereja, untuk membangun jemaat, asal engkau percaya, pasti Bapa menyediakan, maka itu akan terjadi. Karena tahun-tahun ini adalah tahun di mana pengenalan demi pengenalan janji Tuhan itu terrealisasi. Wow, yes. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan tahan-tahan kalau Tuhan suruh menabur. Saya ini hari-hari ini ngalami Tuhan kayak ngomong sendiri sama Tuhan, kayak Tuhan di depan mata
tuh bukti, bukan janjian. Saya itu sama Tuhan itu memang dididik dari dulu tuh bukan kelimpahan, tapi punya hati kelimpahan, ngerti ya? Punya hati yang berkelimpahan. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Satu ketika saya pelayanan di lapas, dan orang ini bilang, aku mau gitarmu. Kalau gitarmu enak suaranya. Saya ngomong di jalan, karena itu kan secepat itu ya, jadi gak ada rundingan. Di mobil saya ngomong sama Josia, gitar ini mau kita kasih loh ya. Oh berarti kita mesti ke Melodia, kita ke toko musik dulu untuk beli yang baru, karena besok ada pelayanan pagi. Saudara, dengan perjalanan saya harus melayani dan singkat cerita, waktu gak nutup saya harus berangkat ke lapas. Lalu kita saya kasihkan, saya kembali pulang jam 6, sampai di tol sudah 6:30 ada telepon masuk, minta didoakan. Saya bilang gak bisa soalnya saya mesti pergi ke toko musik. Besok saya gak punya gitar. Dan gak usah di sini ada gitar pinjeman. Karena tahu aku saya kesana. Nabur gitar, saya menemui gitar hari itu, gak usah besok. Hari itu langsung gitar itu dikasihkan saya. Yang paling lucunya bisa konfirmasi. Ini istrinya ngomong begini, oh main gitar, Kaisar kan aku sakit. Nah gitar ini mau dikasihkan siapa? Gitar ini pokoknya mau dikasihkan siapa? Ini kesaksian istrinya. Begitu saya datang, oh aku ngerti memang mau dikasihkan ke Jerika. Ayo bangkit ya, jangan punya mental miskin. Hidup kita tidak didesain untuk meminta-minta, untuk memberi. Mau menerima, mau memberi. Harus punya mental abundant, mental kelimpahan. Saya di sini ini kalau di rekening nggak ada, tapi kalau saya butuh pasti ada. Wah ya apa ini Roh Kudus Pak Solo ini 10 menit ya. Saya pengen iman Bapak Ibu bangkit, bahwa iman yang saya miliki juga sama dengan Bapak Ibu. Amin. Kebutuhan kita kayaknya sama. Saya pada waktu itu cuma ngomong gitu, kamu mesti bangun ruang doa, ruang studio gini-gini, kasih kedap suara. Saya pikir kenapa? Kan selama ini juga kita doa aman aja, nggak ada masalah. Memang pernah saya dipanggil ART dan saya disidang, suruh mau tanda tangan kalau bikin ibadah apa berarti itu membuat keramaian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang membela mereka sendiri. Singkat cerita, tidak terjadi apa-apa. Dan gara-gara pisang orang itu jadi baik sama kami. Seperti Pak Musa yang datang yang dulu awalnya di depan. Neng Pak masuk gak mau. Neng masuk dua. Neng duduk makan, minum kopi. Saya maunya gak ada gulanya. Saudara, musuh pun diperdamaikan. Kalau kita tulus, jujur, dan cinta. Yes, kalau gitu kasih tanda. Tiba-tiba ada anak muda, pasangan muda dari Amerika chat saya, Ci, aku dengar kamu katanya mau bangun studio doa. Aku mau nabur ya, tapi jangan lihat nilainya. Saudara, siapa yang memberitahu? Kalau bukan Bapak. Kalau Bapak yang punya visi, Bapak yang bingung menyediakan. Oke, beri tepuk tangan luar biasa. Lalu saya ngomong begitu, ini uang sudah, tanda sudah ada uang. Tapi modelnya kayak apa? Saya diundang di salah satu ibadah gitu ya, untuk jadi pembicara. Tuh lihat tuh kayak gitu. Tapi saya mau yang terbaik Tuhan. Saya ketemu anak awalnya, ngobrol, dikasih tahu ini begini. Akhirnya Tuhan bilang, tidak boleh ada penundaan, ada percepatan. Saya pikir gini, ini gimana dapurnya belum dibikin, kok ruang doa dulu. Nah ini pikir, tapi Tuhan bilang, utamakan bangkitku, utamakan pekerjaan. Lalu apa terjadi? Begitu saya melangkah
Tapi saya punya lutut, saya punya air mata. Karena kalau dikasih orang itu sakwawe. Saya pernah diizinkan 3 hari tidak makan. Anak saya Keisha itu masih umur 3 tahun, gak punya beras. Kalau saya ngomong sama gembala saya, cerita sama jemaat yang saya layani, pasti dikasih beras 1 karung, pasti dikasih sembako saya mau nehi. Karena apa? Itu cuma sekarung doang. Tapi saya mau, Bapak saya mau berkati. Saya bilang, Tuhan gak apa-apa, proses. Kok gak makan 40 hari 40 malam, engkau gak mati, kasih kekuatan. Anak saya gak nangis, cuma kalau lapar dia ngambil air di sekali minum. Enak saya minum. Satu ketika kita visit untuk doakan orang sakit di Kalimantan, namanya anak kecil nih loh, tulus jujur. Dia kamu mau roti ya, sudah 3 hari gak makan kok, dikasih selai sama nanas, lama. Saya lihat Tuhan cinta orang yang tulus, jujur. Di dalam orang cinta damai dan masa depan. Sejak saat itu sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan. Belajar. Kalau iman kita terus di sini terus, seperti Abraham masih ada Lot, ada ban serep, level iman kita nggak akan naik. Sekarang kalau saya ada apa-apa, saya nggak pernah. Saya bilang, ini yang ngomong, mixernya harus ganti, laptop harus ganti. Saya bilang, ini ada duit yang ada. Wah, kalau beli dengan nominal segitu, percuma, gitu kan? Terus gimana? Satu-satunya saya jerit, Bapak, aku butuh ini untuk pekerjaan. Saudara, tiba-tiba pagi ada yang telepon, Bu, mengenai alat-alat multimedia, saya support. Ibu, tulis budgetnya berapa, laptop berapa, mixer berapa, speaker berapa, ini berapa. Halo, berhenti menghidupi mental miskin, mental peminta-minta. Kita ini anak raja di atas segala raja. Ulang tempat ini berubah, mulai berkatakan, hei, dengar loh Bapak Ibu Saudara semua di sekitar kita punya telinga. Kita harus berkatakan bahwa kehidupan kita tidak pernah sama lagi. Jadi saya harap, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, iman yang sama yang ada atas Bapak Abraham ada atas kita. Perjalanan hidup saya dan saudara, walaupun prosesnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau gerejanya Bapak Ibu masih belum berkembang, masih jemaatnya sedikit, yang sedikit itu kalau militan nggak lebih dahsyat tuh Bapak Ibu. 100 tapi saudara baca istromonya setiap hari, 10 tapi dia satu bahasa, satu pikiran, satu kehendak dengan Tuhan. Itu yang bisa menghadirkan kerajaan surga. Jangan disepelekan loh dengan orang-orang yang sederhana. Justru doa orang-orang yang sederhana, doa yang lain di kebenaran, itu yang mampu menghadirkan surga.
teladan iman. Jangan menyerah. Selama masih ada doa, masih ada penyembahan, mujizat itu masih